Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 Bioteknologi dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal untuk mereview ataupun menjelaskan mengenai bioteknologi konvensional yang sudah kami buat dalam bidang ketahanan pangan, yaitu pembuatan nata de coco. Latar belakang. Pengolahan air dari buah kelapa kurang maksimal. Selain hanya dimanfaatkan sebagai minuman segar, air kelapa hanya dibuang begitu saja menjadi limbah. Air kelapa menjadi meresahkan, terutama di pasar-pasar tradisional. Pemanfaatan air kelapa dapat dilakukan salah satunya dengan membuat produk nata de coco. Nata de coco merupakan produk dari air kelapa dengan memanfaatkan mikroorganisme bakteri Acetobacter psilina. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Biologi LIPI, kandungan gizi nata per 100 gram nata mengandung 80% air, 20 gram karbohidrat, 146 kalori, 20 gram lemak, 12 mg kalsium, 2 mg fosfor, dan 0,5 mg ferum atau besi. Nata de coco kaya akan serat yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, menurut Rahayu pada tahun 2014. Pembuatan nata de coco hanya menggunakan alat yang sederhana serta tidak memerlukan peralatan khusus. Alat-alat rumah tangga yang umum tersedia di rumah dapat digunakan sehingga tidak akan kesulitan dalam penyediaan alat untuk pembuatan nata de coco, menurut Nurdiansyah tahun 2017. Pembuatan nata de coco sangat mudah dan praktis serta dengan peralatan yang sederhana. Hal itulah yang menjadi alasan kelompok kami memilih untuk membuat nata de coco dalam praktik bioteknologi konvensional ini. Tujuan percobaan yang kami lakukan yang pertama, untuk mengetahui teknik pembuatan nata de coco menggunakan air kelapa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui proses fermentasi yang terjadi pada nata de coco. Pada pembuatan nata de coco ini kami memerlukan waktu selama 13 hari yang dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024. Dan untuk tempat yang kami gunakan yaitu di rumah salah satu anggota kelompok 3, yaitu di rumah Rizky Apriliani Firdaus yang beralamat di Desa Dukuwaru, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Kajian teori. Nata berasal dari bahasa Spanyol yang berarti krim. Nata dalam bahasa Latin yaitu natare, berarti terapung. Nata yang dibuat dari air kelapa disebut nata de coco. Kelapa atau Cocos nuciferae adalah satu jenis tumbuhan dari suku aren-arenan atau Aceraceae dan adalah anggota tunggal dari marga Cocos. Air kelapa sebagai sumber karbon mengandung vitamin, protein, karbohidrat, dan sebagai mineral penting seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan fosfor. Selain itu, air kelapa juga mengandung karbohidrat dalam bentuk sederhana, antara lain sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, dan inositol. Air kelapa mengandung nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan bakteri Acetobacter psilinum. Meski begitu, bakteri Acetobacter psilinum akan membentuk nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui suatu proses yang dikontrol. Nata de coco merupakan lapisan selulosa, yakni metabolit sekunder yang dibuat oleh mikroorganisme Acetobacter psilinum melalui proses fermentasi, menurut Setiaji et al. 2000. Bahan baku air kelapa menjadi kunci keberhasilan pada proses pembuatan nata. Air kelapa yang digunakan harus murni tanpa kontaminasi air maupun kontaminasi fisik. Selain itu, umur air kelapa yang dihitung dari ketika kelapa dipecah penting pula untuk diperhatikan. Selain itu, untuk memastikan adanya kandungan nutrisi yang cukup untuk bakteri tumbuh, dengan memperhatikan umur air kelapa berfungsi untuk memastikan bahwa air kelapa yang digunakan masih dalam keadaan segar dan berbau normal. Dalam pembuatan nata, penanaman starter merupakan hal penting. Starter adalah populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasi pada media fermentasi. Media starter ini diinokulasi dengan biakan murni. Pada permukaan starter akan timbul mikroba membentuk lapisan tipis berwarna putih. Lapisan tipis ini disebut dengan nata. Starter dibuat dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah bakteri Acetobacter psilinum sehingga enzim yang dihasilkan lebih banyak dan reaksi pembentukan nata dapat berjalan lebih lancar. Tujuan lainnya adalah agar bakteri asing dapat terhambat pertumbuhan karena jumlah Acetobacter psilinum lebih dominan. Untuk alat dan bahan serta prosedur percobaan dijelaskan melalui video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi
Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal dari kelompok 3 sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Untung Abdi Saputra. Saya Rizky Apriliani Firdaus. Saya Farah Nur Hayati. Dan saya Iski Nur Asifa. Di sini kami akan mempraktikkan bioteknologi konvensional dalam bidang tahan pangan, yaitu pembuatan nata de coco. Menyaring air kelapa hingga benar-benar tidak ada kotoran. Masukkan 500 ml air kelapa ke dalam panci. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram. Masak air kelapa dengan api kecil sampai gula larut. Tidak perlu sampai mendidih. Apabila gula sudah larut, matikan kompor dan tunggu air kelapa dingin. Pindahkan air kelapa yang sudah dingin ke dalam wadah plastik dan tambahkan 1 es dim cuka, lalu aduk hingga merata. Tambahkan zat sebanyak 5 gram ke dalam air kelapa dan aduk sampai benar-benar larut. Tambahkan starter sebanyak 50 ml ke dalam air kelapa dan aduk secara perlahan. Bagian atas wadah air kelapa dengan koran dan ikat dengan karet gelang. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Setelah 11 hari, buka penutup koran dan ambil nata de coco, kemudian cuci menggunakan air mengalir. Rendam nata de coco menggunakan air bersih kurang lebih selama 1-3 hari dan ganti airnya secara berkala. Setelah direndam, angkat dan potong nata de coco. Dan gula hingga larut, tambahkan pandan, kemudian masukkan nata de coco dan masak hingga matang. Setelah matang, nata de coco sudah siap dibuat berbagai macam olahan minuman.
Terima kasih telah menonton video dari kami. Teman-teman bisa mencoba untuk mempraktikkan membuat nata de coco di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Hasil pengamatan. Pengamatan ini dilakukan selama 11 hari dengan parameter yang diamati yaitu warna, aroma, dan ketebalan nata. Hari ke-1 warnanya bening, aromanya asam, dan ketebalan natanya 1 mm. Pada hari kedua warnanya bening, aroma asam, dan ketebalannya masih 1 mm. Pada hari ketiga warnanya menjadi putih, aromanya asam, dan ketebalannya menjadi 2 mm. Pada hari keempat warnanya putih, aroma asam, dan ketebalannya 2 mm. Pada hari kelima warnanya putih, aromanya asam, dan ketebalan natanya 2 mm. Pada hari ke-6 warnanya putih, aromanya asam, dan ketebalannya menjadi 3 mm. Pada hari ke-7 warnanya menjadi putih, aromanya asam, dan ketebalannya masih 3 mm. Pada hari ke-8 warnanya menjadi putih tulang, aromanya semakin asam, dan ketebalan natanya menjadi 4 mm. Pada hari ke-9 warnanya masih putih tulang, aroma asam, dan ketebalannya 4 mm. Pada hari ke-10 warnanya putih tulang, aromanya asam, dan ketebalannya menjadi 5 mm. Sedangkan pada hari ke-11 atau hari terakhir warnanya menjadi putih tulang, aromanya asam, dan ketebalan natanya yaitu 5 mm. Pembahasan fermentasi nata de coco. Nata de coco merupakan hasil dari fermentasi air kelapa. Proses fermentasi air kelapa tersebut terjadi karena adanya bantuan dari bakteri Acetobacter psilinum. Hasil dari proses fermentasi tersebut adalah nata yang berbentuk seperti jelly, berwarna putih hingga bening, serta bertekstur kenyal. Pada praktikum kali ini, fermentasi dilakukan selama 11 hari, setelah nata dipanen, kemudian diukur ketebalannya. Didapati hasil ketebalannya adalah 5 mm dengan gula yang digunakan sebanyak 50 gram, zat A sebanyak 5 gram, starter biakan bakteri Acetobacter psilinum sebanyak 50 ml, dan cuka sebanyak 1 sendok makan pada air kelapa yang digunakan sebanyak 500 ml. Oke, selanjutnya peran bakteri Acetobacter psilinum. Bakteri Acetobacter psilinum memecah gula untuk mensintesis selulosa ekstraseluler. Selulosa yang terbentuk berupa benang-benang yang bersama-sama dengan polisakarida berlendir membentuk suatu jalinan secara terus-menerus menjadi lapisan nata. Bakteri Acetobacter psilinum dapat tumbuh pada pH 3,5 sampai 7,5, namun akan tumbuh optimal bila pH-nya 4,3. Sedangkan suhu ideal bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum pada suhu 28 sampai 31 derajat Celcius. Bakteri ini sangat memerlukan oksigen sehingga dalam fermentasi tidak perlu ditutup rapat, namun hanya ditutup untuk mencegah kotoran masuk ke dalam media yang dapat mengakibatkan kontaminasi zat-zat yang tidak diinginkan sehingga akan membuat nata de coco gagal membentuk lapisan. Oke, selanjutnya asam asetat atau cuka. Asam asetat atau asam cuka digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Asam asetat yang baik adalah asam asetaglasial 99,8%. Asam asetat dengan konsentrasi rendah dapat digunakan, namun untuk mencapai tingkat keasaman yang diinginkan yaitu pH 4,5 sampai 5,5 dibutuhkan dalam jumlah banyak. Selain asam asetat, asam-asam organik dan anorganik lain bisa digunakan. Menurut Miss Giarto tahun 2009. Selanjutnya, gula sebagai sumber karbon. Gula merupakan sumber karbon bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum, dan sumber karbon ini merupakan faktor penting dalam proses fermentasi. Bakteri untuk menghasilkan nata membutuhkan sumber karbon bagi proses metabolismenya. Glukosa akan masuk ke dalam sel dan digunakan bagi penyediaan energi yang dibutuhkan dalam perkembangbiakannya. Fruktosa yang ada akan disintesis menjadi selulosa. Jumlah gula yang ditambahkan harus diperhatikan sehingga mencukupi untuk metabolisme dan pembentukan pelikel nata. Selanjutnya, nitrogen dari zat A. Nitrogen digunakan untuk merangsang pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum. Nitrogen di sini didapatkan dari zat A. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alban pada tahun 1962 bahwa nitrogen menjadi salah satu bahan yang dapat merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri Acetobacter psilinum.
Dalam pembuatan nata, nitrogen dapat membantu peningkatan produksi selulosa yang dilakukan oleh bakteri Acetobacter selinum. Hal ini dikarenakan apabila jumlah sel bakteri Acetobacter selinum banyak, maka selulosa yang terbentuk juga semakin banyak pula. Ketebalan nata. Ketebalan nata de coco dipengaruhi oleh wadah fermentasi yang digunakan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hudi 1993 bahwa ketebalan nata yang dihasilkan dipengaruhi oleh ukuran wadah, di mana semakin luas dan dangkal wadah fermentasi, maka nata yang terbentuk akan semakin tebal karena suplai oksigen pada wadah yang demikian lebih banyak dibandingkan dengan wadah yang sempit dan dalam, sehingga ketebalan yang didapat cukup tebal. Penyebab kegagalan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memproduksi nata de coco, yakni adanya kontaminasi dari zat ataupun unsur lain yang tidak seharusnya. Wadah tempat menyimpan biakan nata de coco terlalu sering terkena goncangan. Wadah yang digunakan untuk pembiakan kurang steril, sehingga masih ada bakteri-bakteri lain dan masih banyak lagi faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan. Percobaan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembuatan nata de coco dengan bioteknologi konvensional melibatkan pemanfaatan mikroorganisme alami, yaitu bakteri Acetobacter selinum yang menghasilkan selulosa sebagai bahan utama nata. Dalam proses ini, bakteri tersebut memanfaatkan nutrisi dari air kelapa dan gula sebagai medium untuk berfermentasi dan menghasilkan selulosa yang berbentuk gel kenyal. Yang kedua, asam asetat atau asam cuka digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Yang ketiga, penambahan gula pasir atau sukrosa berfungsi sebagai sumber karbon. Yang keempat, penambahan Za berfungsi sebagai sumber nitrogen. Yang kelima, ketebalan dan berat nata hasil fermentasi dipengaruhi oleh tingkat keasaman medium, suhu fermentasi, lama fermentasi, sumber nitrogen, sumber karbon, dan konsentrasi starter. Yang keenam, bioteknologi konvensional dalam produksi nata de coco merupakan metode yang sederhana dan efektif, menghasilkan produk yang ramah lingkungan serta bermanfaat bagi kesehatan. Saran, untuk meningkatkan kualitas nata de coco yang dihasilkan melalui bioteknologi konvensional, beberapa langkah penting perlu diperhatikan. Pertama, gunakan strain Acetobacter selinum yang berkualitas dan bebas kontaminasi untuk memastikan proses fermentasi berlangsung optimal dan terhindar dari gangguan mikroba lain. Kedua, kebersihan alat, media, dan lingkungan kerja sangat penting dalam proses pembuatan agar tidak ada kontaminasi yang menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, air kelapa yang digunakan sebaiknya segar dan kaya nutrisi agar fermentasi lebih efisien dan nata yang dihasilkan memiliki tekstur kenyal serta berkualitas baik. Terakhir, pastikan suhu dan waktu fermentasi dikontrol dengan baik. Fermentasi sebaiknya dilakukan pada suhu sekitar 28-30 derajat Celcius selama beberapa hari untuk mendapatkan hasil nata de coco yang maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.